Pada video kali ini kita akan belajar tentang networking model. Nah, sebenarnya apa sih networking model itu? Jadi, networking model itu adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana komputer itu bisa saling komunikasi. Untuk saat ini, networking model yang sangat terkenal itu ada dua, yaitu TCP/IP dan OSI. Nah, kalau teman-teman sudah pernah belajar tentang komputer network atau jaringan komputer, saya yakin teman-teman sudah pernah mendengar antara dua networking model ini, yaitu TCP/IP atau OSI. Biasanya yang sering banget dipelajari itu adalah OSI layer. Nah, kalau misal teman-teman belum pernah dengar sama sekali, gak apa-apa, di sini saya akan jelaskan secara mendalam. Jadi sekali lagi, fungsi dari networking model itu adalah suatu aturan yang mendefinisikan komputer agar bisa saling komunikasi dengan komputer lain. Ini adalah apa yang terjadi jika open networking model belum ada. Jadi sebelum TCP/IP dan OSI layer itu lahir, ini yang terjadi. Yaitu setiap vendor dia memiliki networking model masing-masing. Contohnya, pada tahun 1974, di IBM membuat networking model miliknya sendiri, yaitu System Network Architecture, atau biasa disingkat dengan SNA. Dan vendor-vendor lain itu juga membuat networking model miliknya sendiri-sendiri. Nah, masalahnya di sini adalah jika di suatu jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor. Jadi contohnya di sini kita memiliki IBM, kemudian kita memiliki vendor satu, misal kita juga memiliki vendor dua, entar itu vendor apapun. Nah, jika suatu jaringan komputer terdiri dari beberapa vendor seperti ini, maka kita akan kesulitan untuk menghubungkan antar vendor ini. Ya, jadi contohnya misal nih kita ingin menghubungkan antara vendor satu dan IBM. Kemudian ingin menghubungkan IBM dengan vendor 2. Ingin menghubungkan di vendor satu dengan vendor 2 dan seterusnya. Nah, itu akan kesulitan. Kenapa? Karena mereka semua memiliki networking model yang berbeda-beda. Contohnya, IBM dia membuat networking model miliknya sendiri ya, yaitu SNA atau System Network Architecture. Kemudian, vendor satu juga tentu saja punya networking miliknya sendiri. Misalkan anggap saja A. Vendor 2 memiliki networking model miliknya sendiri. Anggap aja B misal. Nah, karena setiap vendor ini memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor ini sulit dilakukan, sangat sulit bahkan. Jadi, effort untuk membangun suatu jaringan komputer kalau terdiri dari banyak vendor itu sangat sulit. Kemudian datanglah Open Networking Model yang ditunjukkan untuk menjembatani komunikasi antar vendor tersebut. Jadi tujuannya nanti semua vendor itu menggunakan networking model yang sama, yaitu OSI atau TCP/IP. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa yang terkenal itu ada dua, OSI model dan TCP/IP model. OSI model itu dibuat oleh ISO atau International Organization for Standardization. Adapun TCP/IP model dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Atau untuk saat ini yang paling digunakan itu atau bahkan digunakan itu hanya TCP/IP. Jadi OSI model itu sekarang nggak ada yang make. Meskipun mungkin beberapa teman-teman itu banyak yang mendengar tentang OSI model dibanding TCP/IP model. Namun kenyataannya untuk saat ini yang digunakan itu hanyalah TCP/IP. Sudah tidak ada yang menggunakan OSI. Tapi tujuannya sama sebenarnya, yaitu mendefinisikan bagaimana agar komputer antar vendor bisa saling komunikasi dengan mudah. Nah, sekarang kalau sudah ada Open Networking Model, jadi setelah TCP/IP dan OSI, itu semua vendor menggunakan Open Networking Model yang sama, yaitu TCP/IP. Nah, kalau sudah menggunakan networking model yang sama seperti ini, nanti komunikasi antar vendor itu sangat mudah dilakukan. Jadi contohnya misal kita ingin agar vendor satu dan IBM bisa saling komunikasi. IBM dengan vendor 2 ingin komunikasi. Begitu juga dengan
vendor 1 dan vendor 2 ingin komunikasi. Nah, ini bisa dilakukan dengan sangat mudah. Kenapa? Ya, karena mereka semua sudah menggunakan networking model yang sama, yaitu TCP/IP. Nah, sekarang kita bahas apa itu TCP/IP. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda vendor, itu bisa saling komunikasi dengan mudah. Nah, untuk memahami networking model, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Jadi kalau teman-teman pernah dengar ada namanya OSI layer. Nah, di TCP/IP pun juga ada layer-layer. Jadi tujuan dipecah menjadi layer ini untuk mempermudah kita memahami networking model. Di TCP/IP secara dokumentasi itu terdiri dari 4 layer. Jadi layer pertama ada namanya application, kemudian transport, internet, dan network. Jadi ini secara dokumentasi yang resmi ada 4 layer seperti ini. Namun penerapannya dalam real networknya sebenarnya TCP/IP itu terdiri dari 5 layer. Jadi untuk mempermudah kita memahami TCP/IP ini lebih mudah untuk memecahnya menjadi 5 layer. Begitu juga dengan ketika nanti teman-teman mengambil sertifikasi CCNA, dia menganggap bahwa TCP/IP itu dipecah menjadi 5 layer. Fungsinya untuk mempermudah kita memahami tentang TCP/IP ini. Nah, layer-layernya itu yaitu ada application, ada transport, ada network, ada data link, dan physical. Nah, pada video-video berikutnya kita akan membahas lebih detail tentang layer-layer ini.